Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Diam, rasakan, renungkan. Dalam bermeditasi, kita sering mendengar fokuskan di nafas. Rasakan keluar masuknya nafas. Agar kita bisa mengenali diri kita, mengenali Gusti kita, mengenali yang menghidupi kita. Tetapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Untuk menemukan kebenaran yang hakiki atau mengenali diri kita yang sejati, yang sebenarnya. Di saat meditasi, banyak yang menyarankan untuk fokus di nafas. Memperhalus keluar masuknya nafas dari hidung kita. Karena meditasi ini pernapasannya keluar masuknya lewat hidung. Fungsinya agar kita bisa memperhalus ritme pernapasan ini sehingga kita nanti merasa seperti tidak bernafas. Suwung, tenang, damai. Tetapi meditasi itu tidak sekedar menikmati nafas. Karena kalau menikmati nafas, kita sudah menikmati setiap hari. Merasakan nafas, kita sudah merasakannya setiap hari. Buktinya kita hidup. Jadi, menghayati nafas saat meditasi di situ sebenarnya sampean kembali ke kesadaran diri sampean bahwa sampean saat ini masih hidup. Agar muncul sebuah perenungan. Agar budi panjenengan berkembang, agar naluri sampean muncul, agar kamu sadar dengan tujuanmu hidup. Makanya kalau kita hanya meditasi fokus nafas, yang kita dapat ketenangan tanpa ada perenungan. Nah, sebenar-benarnya tujuan meditasi itu adalah perenungannya. Perenungan ini yang jadi poinnya saat kita melakukan meditasi. Tahapnya ketenangan lah nafas ini. Di saat kita merasakan keluar masuknya nafas itu agar kita dapat ketenangan sehingga rasa kita itu tidak kemana-mana. Jadi tetap dalam kesadaran di saat kita diam. Jadi untuk mengenal diri tidak sesimpel kita
Fokus di nafas. Karena kamu butuh nafas, butuh makan, butuh gerak, butuh melihat, butuh mendengar dalam hidupmu. Konsep meditasi nafas adalah di mana di saat kamu diam, kamu tenang, kamu bisa mengatur ritme pernafasanmu. Sehingga menemukan titik ketenangan pada dirimu. Di situ muncullah sebuah kajian. Apa yang kurang dalam diri saya? Apa tujuan hidup saya? Kenapa datang masalah ini kepada saya? Itu yang penting saat kita meditasi. Jadi nggak usah mengatur nafas, nggak usah menyadari nafas. Tanpa sampai sadari itu sampai sudah bernapas, karena memori yang mengatur pernapasan keluar masuknya napas dalam diri kita itu sudah tertanam di otak kita. Tak perlu sampai perintah, itu angin sudah masuk sendiri, sudah keluar sendiri. Tetapi di situ kita belajar memerintah keluar masuknya nafas. Itu sama halnya kita memerintah diri sendiri atau mensugesti diri sendiri untuk mendapatkan ketenangan di saat kita diam, di saat kita mau melakukan perenungan. Nah, poinnya di perenungannya itu. Nah, untuk mengenali diri, mengetahui siapa sebenarnya dirimu. Di saat kita tahu kita masih bernafas, kita butuh angin dari unsur angin. Di situ kamu renungi juga ragamu. Dari apa? Tanah, air. Rasamu dari apa? Api. Terus di situ kamu kembali juga ke dirimu. Kamu dilahirkan ke alam semesta ini sebagai apa? Hewan, tumbuhan, atau manusia? Kalau kita dikodratkan, diciptakan sebagai manusia, yaitu dirimu sejati, kamu adalah seorang manusia. Dan ditugaskan untuk mengatur ritme kehidupan. Pemimpin makanya di alam semesta. Yang dengan akal pikirnya bisa melakukan apapun di dunia. Nah, alam menciptakan kita, alam menghidupi kita. Setelah kita dihidupkan menjadi seorang manusia, di sini apa yang harus kamu lakukan sebagai manusia kan? Tujuanmu itu untuk apa kan? Ya, tujuan kita ya untuk menghidupi diri kita, menghidupi keturunan kita, menjaga alam semesta, menghargai yang lainnya, sehingga kita bisa menjaga kemakmuran, kedamaian satu dengan yang lainnya kan gitu. Nah, kajian itu loh yang pentingnya di saat kamu ingin mengetahui diri sejatimu.
Kalau kamu tahu diri sejatimu, berarti kamu tahu diri sejati saya. Karena saya dan kamu adalah sama. Tanpa nama, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, tanpa bangsa, kita manusia. Sama. Penciptanya sama. Penghidupannya ya sama, yang menghidupi kita itu sama gitu. Nah, kita terkadang setelah dilahirkan mengikuti hawa ini sehingga membedakan. Jadi kalau sampean pengen mengenali dirimu dengan fokus di nafasmu, berarti kamu masih hidup dan kamu sebagai apa? Kamu diciptakan oleh Tuhan alam semesta ini dijadikan apa kodratmu? Kalau kamu jadi manusia, ya udah itulah diri sejatimu sebagai manusia, maka lakukan perjalanan hidupmu selayaknya manusia. Kamu bisa belajar dari makhluk-makhluk yang lainnya agar kamu tetap dalam jati dirimu, yaitu menjadi manusia. Dengan kelakuannya manusia, dengan tingkah lakunya manusia, dengan rasanya manusia, dengan naluri kemanusiaannya kan. Ya itu nanti sampai ketemukan di dalam meditasi. Apa untuk menghidupi saya? Alam semesta. Semua yang hidupin jenengan itu alam semesta. Sudah ada, semua sudah ada. Kebutuhan manusia itu sudah ada. Karena itulah manusia diciptakan terakhir. Karena semua kebutuhannya sudah disiapkan. Apa kita harus meminta di situ? Seharusnya kita berpikir, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya? Baru kita kaji, nasib saya sekarang gimana? Kenapa saya bermasalah? Apa yang menyebabkan masalah saya? Kenapa cita-cita saya kok tidak terwujud? Apa penyebabnya kan gitu? Kenapa dagangan saya kok sepi? Apa penyebabnya? Itu kajiannya setelah sampean diam, merasakan nafas itu tadi, menyadari diri sampean, agar tetap fokus. Nah, titik fokusnya adalah tujuan panjenengan melakukan meditasi itu tadi. Jadi kalau sampean hanya fokus napas, merasakan keluar masuknya napas, ya ketenangan yang didapat. Tapi kalau setelah sampean bisa merasakan keluar masuknya napas dan menemukan ketenangan sejati dalam diri sampean, nah di situ baru munculkan kajian. Karena sebaik-baik orang berpikir itu di saat rasanya tenang. Sebaik-baik orang mengambil keputusan di saat dia dalam ketenangan. Yaitu sebenarnya meditasi nafas. Jadi jangan berhenti hanya menikmati keluar masuknya nafas. Terus merasa sudah menemukan gustinya. Nah, gusti di sini bagus sing ngati, bagus sing latih, bagus sing pakerti. Berarti di saat kita sudah tahu nafas, kita masuk ke dalam diri kita. Bagaimana rasamu dengan yang lainnya, dengan dirimu? Bagaimana ucapanmu dengan lainnya, dengan dirimu? Bagaimana akalmu kamu gunakan dalam hidupmu? Apa yang sudah kamu buat? Seberguna apa kamu untuk dirimu dan yang lainnya? Gitu. Biar kamu benar-benar dibilang hidup. Karena hidup itu menghidupi.
urip iku urup. Setiap apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu ada manfaatnya, ada tujuannya, ada tugasnya kan. Kalau sampean bisa melakukan diam, rasakan, renungkan. Untuk suwung sampean rasakan ritme pernapasan sampean sehingga menemukan ketenangan. Tapi juga sampean harus ada renungan. Kalau sampean bisa merenung ini setiap saat, minimal sehari sekali, ya maka perjalanan hidup panjenengan ya pasti tertata. Kamu tidak akan hanya menggunakan rasamu, tetapi kamu lebih kembali ke pusakamu, yaitu akal pikirmu. Sehebat-hebatnya pusaka di alam semesta ini, kalau kita sebagai manusia adalah akal pikir kita. Karena ini pemberian Tuhan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Karena kita sebagai manusia ditugaskan untuk memimpin kehidupan di alam semesta. Tanahmu itu mau subur ya terserah kamu, mau kamu hancurkan itu ya urusanmu. Hidupmu mau enak itu ya pilihanmu. Mau jadi orang baik, jahat itu pilihanmu. Semua kembali ke dirimu. Makanya di saat kita mengenali diri kita, tahu dengan pencipta dan yang menghidupi kita, maka di situ akan timbul spiritualitas yang tinggi kepada diri sendiri, keluarga, dan yang lainnya. Dan segala permasalahan hidup akan terpecahkan di saat kita selalu ada perenungan. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumadi.